Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Magfira, Stambu 083 2018 0002, kelas C1, studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan terbagi atas dua. Yang pertama dinamika kelembagaan, yang kedua teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan harus dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi antara sesama anggota dan masyarakat. Menurut Nord, pada tahun 1990 membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama kelembagaan informal, yang kedua kelembagaan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, pawai, dan lain-lain. Kemudian, kelembagaan formal adalah peraturan tertulis, seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian, kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Kemudian organisasi dan kelembagaan menurut Nord, pada tahun 1990, organisasi merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya organisasi tim raga sepak bola, di mana banyak orang terlibat baik sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dan lain-lain, dengan tujuan bagaimana memenangkan pertandingan tersebut. Dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis, di mana keberadaannya dalam suatu komunikasi selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunikasi tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson pada tahun 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 lingkaran, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama level sosial atau masyarakat, yang kedua level kelembagaan formal atau formal institusional environment, yang ketiga level tata kelola atau governance, dan yang keempat level kontinu. Level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial atau masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat atau social embedment, seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum, adat. Kemudian perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat, sehingga pada ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Kemudian level kelembagaan formal, yaitu kelembagaan yang kelahirannya umumnya direncanakan secara sengaja, seperti perundang-undangan, konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Kemudian level tata kelola, yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunikasi yang berbentuk struktur tata kelola lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari root of the game. Dan yang terakhir level kontinu, yaitu perubahan ini berlangsung kontinu atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya, dan tenaga kerja. Yang kedua, teori perubahan institusi. Adapun ada beberapa teori perubahan institusi. Yang pertama, lembaga atau institusi bersifat berubah. Yang kedua, perubahan terjadi pada setiap level. Yang ketiga, tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Dan yang keempat, lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Berdasarkan efisiensi ekonomi, teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki arus pemikiran. Menurut Posner,
Sebuah kelembagaan atau aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak pemikiran. Artinya seseorang atau anggota masyarakat terdorong membuat sebuah aturan, tujuan utamanya ada untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. Yang kedua, berdasarkan distributional konflik teori. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau community yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik di mana sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.